Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Senin tanggal 5 Mei 2025 berjudul Lupakan yang telah lalu. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hatimu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, kitab Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu.
Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, setelah kita membaca firman Tuhan dalam Yosua 2 ayat 1-24, mari kita renungkan beberapa pertanyaan refleksi berikut. Seperti apakah orang-orang mengenal Rahab? Seperti tertulis di ayat 1. Lalu menurut Sobat WB, apa yang membuat Rahab berbohong kepada Raja Yeriko dan menolong kedua pengintai Israel? Seperti tertulis di ayat 2-21. Sobat WB, Rahab memiliki masa lalu yang kelam, sehingga orang-orang mengenalnya sebagai pelacur di Yeriko, yang merupakan pekerjaan yang tidak dihormati oleh masyarakat pada zaman itu. Kedua pengintai datang ke rumah Rahab karena selain menjadi tempat singgah orang asing, juga rumahnya ada di tembok Yeriko. Namun satu hal yang pasti kita tahu bahwa Tuhanlah yang menuntun mereka. Tuhan tidak melihat masa lalu Rahab, tetapi Dia melihat respon hati, pertobatan dan imannya. Sobat WB, Rahab memilih untuk percaya kepada Allah dan membantu orang Israel yang sedang melakukan pengintaian. Keputusannya ini membawa Rahab pada kehidupan baru, termasuk menjadi bagian dari garis keturunan Sang Mesias, seperti tertulis di kitab Matius 1 ayat 5, terjemahan baru, dan bahkan tercatat sebagai pahlawan iman, seperti tertulis di Ibrani 11 ayat 31 terjemahan baru. Sobat WB, kisah Rahab mengajarkan kita setiap orang percaya memiliki masa lalu. Mungkin masa lalu yang kelam, pengalaman buruk, trauma dan sebagainya. Namun sebagai orang percaya, janganlah kita terus mengingat masa lalu. Tuhan melihat respon hati, pertobatan dan iman kita, dan keputusan kita akan mengubah masa depan untuk hidup dalam rencananya. Seperti halnya dengan Rahab, kita belajar bagaimana iman kepada Allah menghasilkan sebuah kekuatan untuk menaklukkan badai di dalam diri dan melakukan kehendak-Nya. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuridan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari seorang Rahab, bagaimana dia mempunyai masa lalu, tetapi dia boleh berubah. Dia memiliki respon hati yang benar, bertobat dan mempunyai iman yang percaya kepada Engkau. Dan saat ini juga Tuhan, kami boleh mengambil keputusan untuk kami mempunyai sikap hati yang benar kepada Engkau, percaya akan janji-Mu. Apapun masa lalu kami, Engkau tetap ada beserta dengan kami, menerima kami apa adanya. Kami tak mampu sendiri Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keputusan kita untuk mempercayai dan memiliki iman kepada Allah membawa kita hidup dalam rencana-Nya.